Ada masalah apa dengan 2,5% sih Pak Pendeta? Buat saya sih, jadi saya dalam kasus ini langsung lapor ke Menteri Agama, lapor ke PGI, saya salah ini, saya gini, what should I do? Gitu. Nah, MUI sudah menyatakan tidak ada penistaan. Ini lagi heboh banget tentang perpuluhan. Kalau misalnya kita ngomong penghasilan 50 miliar satu bulan. 50 miliar satu bulan itu 5 miliar. 5 miliar. Mohon maaf Pak Pendeta, saya nggak percaya dengan gereja. Terserah. Pak Pendeta, tapi dari 20 tahun yang lalu saya dengar kabar kebanyakan rata-rata katanya ada oknum lah yang buat. Dari mulut ke mulut masing-masing cerita ada beberapa gereja yang seperti itu. Uangnya untuk Kak Pendeta. Itu memang benar, bukannya perpuluhan. Semua persembahan untuk pendeta. Tetapi, Demi belajar. Silakan minum Pak Minum Pendeta. bukan karena aus, karena stres. Kalau saya tahu pertanyaan Dr. Richard, saya nonton. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي خير الخلق خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله ما لاحت كواكب على من خير Once again, I try. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kabur hujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arus Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan arus Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini ya, kembali saya akan meneruskan video yang tadi siang, yang dimana Pendeta Gilbert ini memberikan klarifikasi ya, klarifikasi tentang bagaimana Pendeta Gilbert itu menjumpai Bapak Yusuf Kalla dan MUI ya, dan para ulama yang ada di Indonesia ini ya, agar mendapat dukungan supaya dirinya ini dapat dimaafkan begitu ya. Nah ini pertanyaan-pertanyaan Dr. Richard ini memang sadis ya, bikin pusing para pendeta itu ya, karena memang dari segala apa yang dipertanyakannya ini sensitif sekali, dan itu bisa boleh dikata bongkar aib gitu ya, aib di dalam tubuh kekristenan itu sendiri ya, khususnya tentang perpuluhan di mana perpuluhan itu dimakan oleh pendeta ataukah untuk umat kan begitu. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Aduh, viral Pak Pendeta. Bagaimana perasaan yang sekarang Pak Pendeta? Di satu sisi sih baik-baik aja, tapi di sisi yang lain ya nggak seneng aja gitu kalau membuat orang lain sedih kan gitu kan. Gitu. Oke. Tapi fisik sehat. Ya, mesti dicek dokter dulu. Mesti dicek dokter. Aduh. Kan kalau beda, kita ngomong sama orang kan sehat-sehat. Kalau bicara sama dokter sehat kan lain. Oke, gitu tapi kan. dalam keadaan tenang ya. Oh tenang. Pak Pendeta ya, oke. Pak Pendeta, saya senang sekali Pak Pendeta hadir di sini. Sebelumnya saya disclaimer dulu bahwa saya mengundang Pak Pendeta itu pada saat hari kedua Lebaran kalau aku nggak salah ya. Ya di saat-saat itu. Itu sebelum kejadian yang sangat viral. Siap. Dan sebenarnya saya pengen ngobrol banyak tentang Kristen, tentang salah satu tentang perpuluhan, tentang Kristen progresif sebenarnya. Tapi tanpa disengaja di periode waktu kita bertemu ada hal-hal lain. Ada hal lain yang amat sangat viral. Soalnya nanti dibilang lagi Dr. Richard ini, aku juga bingung sih sebenarnya. Ini sebenarnya aku yang nyari viral atau viral yang nyari aku sih sebenarnya. Saya juga bingung ini. Tanpa disengaja. Tapi oke lah, aku pengen bertanya dulu Pak Pendeta, karena banyak banget yang titip pertanyaan, pasti banyak juga yang bertanya juga. Ada masalah apa dengan 2,5% sih Pak Pendeta? Buat saya sih nggak ada masalah, karena memang saya tidak membahas apapun sebagai masalah. Buat saya, kalaupun itu sempat terlontar dari hati saya, biasa aja, ada tanggung jawab yang berbeda. Jadi misalnya kayak suami kepala rumah tangga, istri menjadi ibu rumah tangga. Nah,
Kekristenan percaya ada 10%. Lalu apa itu namanya, saudara-saudara sepupu kita ada 2,5%, biasa saja gitu. Jadi tidak ada sama sekali niat apapun. Tapi kalau itu dianggap sebagai sesuatu yang pasti tidak ada olok-olok. Tidak ada olok-olok, itu tidak ada. Pasti tidak ada gitu. Nah tapi kalau itu menjadi sesuatu yang salah, saya melihat bukan wilayah saya untuk berbicara gitu kan. Masing-masing orang ada wilayahnya. Ketika Dr. Richard ngomong tentang kedokteran, itu namanya keren. Tapi kalau ketika Dr. Richard ngomong tentang khotbah gereja, kan saya jadi, kenapa wilayah saya tuh? Nanti saya jadi dokter lagi. Jadi saya melanggar apa itu namanya, pagar yang harusnya nggak boleh saya langgar. Untuk itu saya salah. Oh, Pak Pendeta sendiri merasa bahwa Pak Pendeta sudah melewatin pagar yang harusnya Pak Pendeta seperti tidak. saya bilang, kan ini ada masing-masing punya tanggung jawab gitu. Nah, Kepercayaan tapi masing-masing ya. kepercayaan masing-masing, buat saya keunikan masing-masing. Nah, saya nggak harusnya bahas itu gitu. Nggak harus bahas itu di tengah komunitas saya, kan memang nggak ada yang atur 2,5% gitu. Ya itu salahnya melanggar pagarnya itu kan gitu. Itu Oke. menurut saya. Tapi kenapa menyebut angka itu atau menyinggung Pak Pendeta? Apakah ada perasaan apa ya, tersakiti atau mungkin nggak, sama ada sekali masalah nggak. Buat pribadi? saya sama seperti ada perbedaan keunikan. Jadi keunikan bahwa ini ada 10, ini ada 2,5 gitu. Nah, buat saya ya itu biasa. Maksudnya buat Muslim nggak berat 2,5, buat Kristen nggak berat 10%. Itu memang udah aturan masing-masing. Ada perbedaan. Kesalahan saya di sini, saya melanggar pagar gitu. Yang mestinya saya tidak bahas gitu. Jadi sama seperti kalau saya bahas urusan gereja kan wajar. Kalau saya tiba-tiba bahas urusan kedokteran, kan Dr. Richard juga bilang kayak dokter aja lu, nggak sekolah itu, nggak ngerti itu. Jadi di situ saya salah gitu. Oke. Untuk itu saya sangat minta maaf gitu buat yang merasa terluka dengan itu gitu. Oke. Saya minta maaf. Pak Pendeta, aku coba masuk lebih dalam. Kalau nggak nyaman, boleh disampaikan dengan saya, Pak Pendeta. Dalam video tersebut, Pak Pendeta juga kan berkata bahwa repot cuci-cuci. Ya. 2,5, ya tapi repot cuci-cuci. Dan harus 5 kali sehari. Apa masalahnya, Pak Pendeta? Saya nggak melihat ini sesuatu hal yang negatif ya. Soalnya kalau misalnya mencuci, membersihkan diri kan itu suatu hal yang positif ya, yang bagus ya. 5 kali sehari juga saya menganggapnya ini sesuatu hal yang positif, bagus. Berarti kita dalam satu hari 5 kali mengingat Tuhan. Ya. Menurut saya ini nilai plus, nilai positif dibandingkan mungkin beberapa saudara-saudara kita yang lain ya. Ini kita setiap saat kita mengingat Tuhan, menurut saya itu hal yang sangat positif. Apa masalahnya Pak Pendeta? Iya, jadi memang tidak ada masalah gitu. Ketika saya bilang repot dan berat, itu sebetulnya gini, otokritik terhadap umat Kristiani. Kenapa umat Kristiani? Karena itu sebagai sebuah pelajaran yang keras gitu, bahwa satu, jamnya nggak boleh berubah. Jamnya harus di situ. 2, gayanya nggak boleh berubah gitu. Ada aturan yang baku gitu. 3, kata-kata yang diucapkan harus dihafal gitu. Dan yang keempat, ada proses sebelum masuk ibadah mencuci. Latar belakangnya, kebetulan saya ini tinggal di kampung. Saya tinggal di kampung waktu saya kecil, dan saya ini kebetulan yang namanya anak kampung gitu kan, senang adu panco gitu. Itu waktu usia SD, senang adu panco. Jadi bagaimana latihannya itu mompa gitu. Jadi dekat rumah saya ada masjid. Jadi setiap kali jam-jam itu saya senang lari ke masjid untuk pompain orang-orang wudhu gitu. Jadi saya tahu apa itu yang mesti dicuci-cuci gitu. Nah, saya melihat, waduh, kok itu segitu taatnya gitu. Jadi kenapa saya bilang repot, saya bilang setengah mati. Bahkan sampai saya bilang begini, itu sampai mesti lipat kaki loh. Makanya saudara-saudara sepupu kita sampai usia 70 tahun masih bisa lipat kaki. Itu bukan merendahkan. Walaupun kesalahan saya kembali, saya lompat pagar yang tidak seharusnya saya bicarakan gitu. Dan untuk itu saya sangat minta maaf untuk yang terluka dan tersakiti. Tetapi itu otokritik untuk umat Kristiani, umat saya nih gitu. Kamu orang, makanya saya bilang, kamu orang dengan tenangnya doa sambil lonjor kaki, main handphone, kadangkala masih main game, kadangkala apa itu namanya upload sesuatu gitu. Nah, kenapa itu otokritik untuk memberi peringatan kepada kita nih gitu. Kamu tuh udah cuma seminggu sekali, masih nggak datang lagi. Kan
Kadang-kala juga walaupun seminggu sekali, nggak selalu tiap minggu ke gereja. Nah kalau ini udah sehari 5 kali, ya kan? Kan betapa beratnya atau betapa perjuangannya demi melakukan ibadah. Nah kita jangan karena merasa oh ya sudah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib, lalu kita santai-santai gitu. Nah nggak bisa begitu gitu. Justru kita harus tetap berjuang gitu. Jadi kesalahan saya di sini mungkin saya membandingkan yang nggak harusnya saya bandingkan gitu. Tetapi maksud saya sekali lagi meskipun saya salah dan lain-lain, maksud saya tidak ada sekalipun, makanya saya minta maaf, tidak ada maksud saya untuk Mengolok-olok ya. gitu. Karena Oke. dan tertawanya jemaat itu bukan menertawakan proses menyuci dan berdoanya, tapi menertawakan proses jemaat itu adalah proses menertawakan diri sendiri gitu. Iya ya, kita kok kelakuannya kayak gitu gitu. Dan Oke. dalam hidup saya yakin tertawa yang paling lepas adalah menertawakan diri sendiri. Betapa bodohnya kita selama ini, betapa anehnya kita selama ini mendapat anugerah Tuhan, tapi kemudian menyia-nyiakan anugerah. Dan sekali lagi seperti saya bilang, saya tidak lari dari persoalan ini. Saya akui bahwa itu memang sebuah kesalahan. Untuk lompat pagarnya itu, mencampuri, membicarakan yang saya tidak ahli dalam bidangnya, gitu kira-kira begitu. Oke, tapi Pak Pendeta sepakat bahwa ya berdoa sehari 5 kali itu suatu hal yang baik. Bukan hanya baik, kalau kita harus bilang, makanya istilah saya setengah mati, dalam arti kata luar biasa gitu. Ya Oke, kan? sesuatu hal yang positif ya. Sesuatu yang positif, dan kita ini sebagai umat Kristiani yang merasa ibadahnya kayaknya lebih santai, harus belajar gitu bahwa kita nggak bisa begitu lagi gitu. Kita harus minimal kalau seminggu sekali harus hadir. Kalau ada tengah-tengah minggu ada ibadah PA harus hadir. Dan kita jangan bilang sibuk gitu, karena kamu seminggu paling 3-4 kali kebaktian. Gitu. Seperti itu, Dr. Richard. Oke, Pak Pendeta, aku juga pengen harus menjelaskan juga karena kan disampaikan di situ ada 3 poin tadi yang saya sangkep ya. Satu tadi poin sudah saya sampaikan, ada 2,5% tadi ya. Pak Pendeta juga sudah press release juga dengan Pak JK ya tentang mengatakan bahwa tidak 2,5%, pada kenyataannya lebih dari. Dan luar biasa Pak JK juga. Jadi hal ini juga menjadi baik karena Pak JK juga menjelaskan di samping zakat, ada infak, ada sedekah, dan juga ada hibah gitu. Oke. Jadi 2,5% itu hanya sifatnya zakat gitu. Jadi di satu sisi saya akui kesalahan ini, tapi di sisi yang lain kita jadi belajar banyak. Dapat ilmu ya. Dapat ilmu. Oke. Apalagi Bapak kita semualah Pak JK gitu, dia memberi masukan yang sangat bagus. Gitu. Satu tadi soal zakat sudah, yang kedua soal jumlah doa dan juga mencuci ya. Yang ketiga ada gestur seolah-olah bahwa melakukan ibadah tersebut sulit bahkan sampai menekuk lutut ya kita bilang. Ya. Padahal sebenarnya secara filosofi dan secara ada penelitiannya juga bahwa gerakan tersebut itu bisa menambah nilai kesehatan justru sebenarnya. Ya. Jadi bukan sesuatu hal yang jelek seperti kata Pak Pendeta Ya. tadi sampaikan bahwa bahkan satu yang umur 70 tahun, 80 tahun masih melakukan itu, dan menurut penelitian itu memang menambah kesehatan Pak Pendeta. Itu dia yang saya bilang. Jadi kita ini begitu santainya, bahkan sampai main handphone. Itu kalau di khotbah aslinya yang tidak dipotong itu saya jelaskan bahwa doanya saudara sepupu kita nggak boleh bawa handphone, dan nggak mungkin bawa handphone. Bagaimana Bener bisa juga main ya. handphone? Nah, Dr. Richard Bener pasti, juga ya. Dr. Richard pasti ngerti bahwa ketika kita di gereja, mana ada orang Kristen yang nggak pegang handphone? Gitu Betul. kan? Kita baca Alkitabnya di handphone, kan begitu. Lalu kemudian masuk SMS, masuk WA, Bales. kita masih sempat balas gitu. Nah, kalau sedang menjalankan sholat 5 waktu ini, bagaimana kita bisa pegang handphone? Kan nggak mungkin gitu. Nah, itu sebetulnya yang seperti saya bilang, ada maksud saya yang baik, tapi saya jalankan dengan cara yang salah gitu. Karena itu bukan hak saya membandingkan gitu. Hanya saya melihat yang baik ini. Nah, tapi memang kan kebetulan gaya saya ini, saya menyampaikan segala sesuatu lebih dengan gaya humor gitu. Nah, tapi bisa ditanggapi dengan salah, dan ini saya mengerti dari kawan-kawan MUI juga dijelaskan bahwa tidak sepatutnya kita mengadakan perbandingan-perbandingan. Tapi hati saya sebetulnya karena melihat itu bagus. Saya mau kasih tahu jemaat saya gitu. Oke. Kamu orang bawa handphone apa segala macam gitu. Kadang-kala kan
kita kalau khotbah kan menghadap jemaat gitu kan. Kadang-kala kan kita lihat ada jemaat yang sempat ngangkat telepon, mungkin dia bilang sebentar gue lagi ibadah gitu. Tapi kan ya ampun sempat-sempatnya jawab handphone. itu sebetulnya yang menjadi concern saya. Tapi sekali lagi saya tidak lari bahwa saya salah karena saya melompati pagar yang tidak seharusnya saya jalani. Begitu Dokter Richard. Oke. Dan Pak Pendeta sudah ke Pak Yusuf Kalla dan sudah ke MUI. Jadi hari kejadiannya yang saya tahu justru dari rekan saya, seorang ustadz namanya Ustadz ini telepon saya lalu bilang, Pak Pendeta ini ada viral. Lalu saya bilang, tentang apa gitu. Lalu beliau jelaskan sedikit. Baik. Saya karena itu kan Justru tahu pertama kali dari Pak Ustadz. dari Pak Ustadz gitu. Nah Pak Ustadznya ini kabari saya lalu kirim ke saya potongannya. Nah lalu saya lihat ini udah banyak editnya. Lalu saya bilang saya akan kirim yang aslinya gitu. Saya akan kirim aslinya. Nah waktu itu langsung saya hubungi Pak JK gitu. Jadi itu hari Minggu jam 2 saya ditelepon Ustadz Dasar Latif. Lalu kemudian jam 6 sore saya telepon Pak JK gitu. Karena saya ini manusia yang gak mau nyakitin orang, gak mau merugikan orang gitu. Itu di hati saya gitu. Mendingan saya susah, mendingan saya apapun, jangan nyusahin orang gitu. Jadi waktu saya dengar ada masalah, sebelum saya cek masalahnya sampai sejauh apa, langsung saya tahu karena yang pertama saya ini orang Indonesia Timur gitu. Nah untuk orang Indonesia Timur Pak JK itu seperti Bapak damai ya, karena kasus Poso, kasus Ambon beliau yang damaikan. Jadi saya langsung ingat, beliau ketua Dewan Masjid, saya hubungi beliau. Nah setelah jam 6 saya hubungi beliau, jam 7 kalau saya nggak salah, saya hubungi rekan saya di MUI gitu. Saya bilang boleh nggak saya ketemu gitu. Nah Pak JK saya bilang kalau boleh malam ini gitu. Saya hubungi sekretarisnya, kalau boleh malam ini. Beliau bilang Pak JK nggak bisa malam ini. Paling cepat hari Senin jam 2. Saya bilang oke, saya atur waktu Senin jam 2. Lalu kemudian saya hubungi MUI gitu karena saya tahu rumah besarnya kan kalau Pak JK sebagai bapak kan gitu. Nah kalau rumah besar resminya dari umat Muslim kan adanya di MUI. Jadi saya hubungi kawan-kawan saya MUI, saya bilang ini ada permasalahan. Iya memang ada katanya gitu. Boleh nggak saya diterima untuk klarifikasi dan meminta maaf? Baik gitu. Tapi kita masih libur, ada banyak yang di luar kota. Lalu besok saya akan hubungi. Nah, lalu pagi-pagi saya telepon lagi MUI, saya kasih tahu bahwa saya akan diterima Pak JK jam 2 siang ini gitu. Lalu mereka bilang, oke, kalau gitu kita usahakan hari ini. Tapi terus nggak bisa, mereka kasih waktu hari Selasa. Mulainya jam 9 pagi, terus pindah lagi ke jam 11. Terus dia bilang, pengurus semua karena ini masalah menjadi serius. Jadi pengurus minta supaya jam 12 siang aja. Jadi karena mereka ada rapat dari jam 10 sampai jam 12. Jadi pendeta diundang jam 12. Jadi dalam hal ini saya tidak karena tidak karena viral lalu saya menghubungi Pak JK dan MUI. Justru karena sebelum viral waktu itu saya pikir karena kan istilahnya ketemu Pak JK kan nggak bisa ketok pintu. Pak JK saya mau ketemu kan nggak mungkin gitu kan. Jadi mesti ada perjanjiannya dulu gitu. Oke. Dan mereka sudah menerima dengan sangat baik. Bersyukur puji Tuhan bahwa mereka bijak. Jadi baik Pak JK memberi nasihat, memberi arahan, juga memberi pandangan tentang, dan waktu itu didampingi juga oleh Profesor Komarudin Hidayat dan Profesor Imam. Jadi kita berdiskusi soal zakat, soal infak, sedekah, lalu hibah gitu. Jadi menambah pelajaran lah untuk kita gitu. Nah, lalu MUI juga sama dan juga memberi arahan-arahan yang baik ke depannya. Kira-kira begitu. Jadi sebetulnya saya lihat ini menjadi pelajaran yang berharga, Dr. Richard. Kenapa? Karena banyak masalah tidak mau diselesaikan di tempat-tempat resmi. Jadi saya lihat kenapa kan banyak tuh kasus penistaan agama dan lain-lain. Nah karena ternyata saya lihat bahwa
tidak diselesaikan, misalnya kayak Kristen kan ada PGI misalnya gitu. Jadi saya dalam kasus ini langsung lapor ke Menteri Agama, lapor ke PGI bahwa saya salah ini, saya gini, what should I do gitu. Nah, jadi dari PGI juga ada komunikasi ke MUI. Nah, kadangkala persoalannya kalau ada masalah begini muncullah ego. Nah, munculnya ego, masing-masing merasa saya benar terus kenapa gitu. Nah, ini yang saya dinasihati oleh MUI yang biasanya menjadi panjang. Kalau umat Kristen merasa ada masalah dengan ustadz atau apapun, lu datang aja ke MUI kan kita rumah besar gitu. Nah, pendeta juga sama, ada masalah kepada umat Islam datang aja ke kami, biarkan kami yang meramunya gitu. Ada masalah apa? Adakah unsur penghinaan di dalamnya atau ada apa atau ada yang bisa didamaikan gitu. Jadi saya pikir Indonesia ini lembaga-lembaganya udah bagus, tapi seringkali kita nggak mempergunakannya gitu. Kita terlalu ego untuk tidak menyelesaikannya. Nah, saya lihat luar biasa gitu, baik Dewan Masjid maupun MUI maupun Dirjen Bimas Kristen maupun Menteri Agama maupun PGI semua bersinergi memberi jalan keluar masing-masing, Berusaha menenangkan masalah ini juga ya, dan Pak Pendeta. semua Ya? diselesaikan dengan baik. Oke, Pak Pendeta, saya tetap ingin bertanya bagaimanapun juga walaupun diterima dan sebagian dari beberapa itu memaafkan atau mendengarkan Pak Pendeta, tapi bagaimanapun juga tetap jadi kegaduhan dan beberapa orang itu melaporkan Pak Pendeta. Kalau misalnya Pak Pendeta, laporannya berlanjut dan saya nggak bisa ngomong ya Pak Pendeta ya, dari laporan ternyata Ini berlanjut Pak pengalaman Pendeta. yang pernah dilaporkan. Ini saya jadi takut soalnya ngomong sama yang udah pengalaman. Gimana Pak Pendeta tanggapannya Pak Pendeta? Jadi yang pertama saya pikir untuk setiap keadaan kita harus berani bertanggung jawab. Dan yang pertama saya lihat kan ada yang tersakiti gitu. Nah, jadi negara kita kan negara yang percaya pada musyawarah untuk mufakat gitu. Jadi memang langkah-langkah ini kita buat. Nah, kemudian ada yang melaporkan, ya biasanya kita kan menunggu gitu langkah-langkah selanjutnya. Nah, saya sih berharap yang penting jangan ada kegaduhan, kan begitu. Kalau ada pemeriksaan dan lain-lain, ya namanya warga negara ya kan harus dijalankan. Tapi mudah-mudahan karena dari lembaga yang sudah terhormat, yaitu MUI, sudah menyatakan tidak ada penistaan, ya dari pihak MUI berkata mudah-mudahan semua bisa ditenangkan gitu. Karena Kapolri sudah mengeluarkan yang namanya restoratif justice gitu. Jadi mungkin dulu-dulu semua dipersoalkan. Nah, kalau hal-hal apapun dipersoalkan, kalau semua konten YouTube dari Kristen maupun Muslim semua dipersoalkan, kan polisi nggak ada kerjaan lain kecuali nangkepin orang aja tiap hari gitu. Nah, dan demo gitu. Jadi ya mudah-mudahan dapat diselesaikan dengan baik. Kita nggak ngabisin energi untuk hal-hal yang sudah Pak Pendeta juga sudah minta maaf kayak gitu ya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Dan lewat ini juga kita sekali lagi mengucapkan maaf buat yang tersakiti, dan satu yang dipesankan oleh Pak JK dan MUI, yang penting juga jangan dibuat lagi gitu. Kan kalau iman Kristen kan juga begitu kan, wanita yang tertangkap basah berbuat zina memang diampuni oleh Yesus, tapi Yesus kasih pesan jangan buat dosa lagi. Kan Oke. begitu. Kapok Pak Pendeta? Bukan kapok tapi belajar. Belajar. Kalau kapok tuh kan kayaknya terpaksa gitu. Gue karena di ini gue kapok. Tapi saya pikir ini sebuah pelajaran. Jadi kayak kita di SMA misalnya, kita belajar bahwa ini adalah sesuatu yang salah. Oke. Bukan membuat kita kapok, tapi membuat kita wise, membuat kita lebih bijaksana. Oke. Jadi saya lebih senang pakai terminologi, saya belajar banyak dalam peristiwa ini. Oke, Anda cukup bijaksana Pak Pendeta. Pak Pendeta, bridging sebelum saya masuk ke topik yang lain Pak Siap. Pendeta, untuk di topik ini pertanyaan terakhirnya adalah seberapa toleransi Pak Pendeta terhadap agama yang lain, terutama sepupu kita atau beberapa religi yang Yang lain. pertama itu orang yang menilai dan bukan saya. Karena kalau saya bilang, saya ini orangnya baik loh. Saya Menurut orangnya Pak Pendeta, toleran." karena gini Pak Pendeta, karena ada beberapa pendeta kan kalau stigmaku ya, beberapa aku melihat kan lebih
fanatik ya Pak Pendeta ya. Pendeta Gilbert sendiri sosok yang bagaimana Pak? Yang pertama buat saya agama itu anugerah Tuhan gitu. Jadi di rumah saya driver yang kerja tidak ada yang Kristen gitu. Dan yang kerja lain juga nggak ada yang Kristen gitu. Dan final aja di rumah gitu. Final aja di rumah, nggak ada pembahasan itu. Nggak ada kristenisasi juga Nggak kalau ada supir. nggak ada. Driver saya yang satu kerja 28 tahun sama saya gitu, dan ya waktu dia selesai kerja 25 tahun gitu, dia ingin kita lah, saya dan istri tawarkan untuk dia umrah gitu, dan dia umrah sama istrinya gitu, asik-asik aja gitu, dan kita senang hati gitu, dia sebagai hadiah untuk 25 tahun dia kerja di rumah kita, lalu umrah aja gitu. Udah senang. Pak Pendeta memberikan malah. Ya, iya. Cuma maksud saya senang aja melihat dia dan istri dia umrah gitu, senang hati aja kita gitu. Oke, dan tadi dari ceritanya juga beberapa teman dekatnya Pak Pendeta itu adalah ustadz juga ya? Justru sangat dekat. Saya bergaul sama ustadz-ustadz mulai dari zamannya Zainuddin MZ gitu. Zainuddin MZ itu almarhum rekan saya gitu, kita dekat, sering bertukar pikiran gitu. Dan terus sampai dengan Gus Dur juga, salah satu almarhum Gus Dur juga sangat dekat ya. Iya. Mungkin nggak sangat dekat, tapi beberapa kali juga ada interaksi gitu. Oke, mudah-mudahan nggak ada permasalahan lagi setelah ini Pak Pendeta. Siap. Saya masuk ke topik selanjutnya Pak Pendeta, karena Oh tadi itu bridging ya? tadi itu yang paling viral nih ya Pak Pendeta. Harus saya tanyakan, karena kalau saya nggak bertanyakan, itu lagi dipertanyakan oleh banyak Walaupun orang. perjanjian kita bukan untuk itu ya. Saya dikit lagi gemetarin di sini. Janjinya bukan nanyain itu, saudara-saudara. Janjinya nanya yang lain. Nah, kalau ini saya memang Kayak pengen- orang masuk ring tiba-tiba udah knockout dulu. Pak Pendeta sih bikin masalah. Minta maaf. Minta Kali maaf. ini saya pengen belajar Pak Pendeta. Saya pengen belajar Pak Pendeta. Mungkin mohon maaf kalau misalnya pertanyaan saya kurang berkenan, tapi ini pertanyaan saya dari dalam hati, dari dulu waktu saya kecil. Saya kecil Katolik Pak Pendeta. Ya. Terus saya SMA saya nggak pernah masuk Kristen Protestan, tapi saya pernah pergi ke gereja Kristen Protestan beberapa kali. Lalu saya tetap lebih nyaman mungkin di gereja Katolik ya. Jadi saya cukup belajar dan cukup tahu agama Kristen Protestan, dan cukup banyak mendengar juga. Ini lagi heboh banget tentang perpuluhan. Jadi, Saya tanya dulu Pak Pendeta, hukumnya apa sih perpuluhan itu? jadi sebetulnya gini, itu adalah kerelaan. Nah, itu dulu yang pertama. Kerelaan dalam arti kata gini, yang saya imani, Tuhan tuh kasih kepada kita 90%. Kenapa Tuhan kasih 90%? Jadi hukum perpuluhan kan orang bilang ada hanya di perjanjian lama. Enggak, di perjanjian baru juga ada. Yesus bilang perpuluhan dari ada selasi kamu bayar, tapi yang lain kamu abaikan gitu. Kenapa Yesus nggak mengulangi? Karena ini udah common gitu buat masyarakat itu gitu. Nah, buat saya pelajaran hari ini, hukum perpuluhan tuh kayak bukan sebuah pagar yang awas ya, kalau enggak kamu dihukum sama Tuhan. Enggak, buat saya itu simpel aja kan gini. Tuhan yang punya semua. Nah, sekarang urusan gereja itu siapa yang harus cukupi? Ya Tuhan. Ya kan? Tapi kan Tuhan kan nggak mungkin datengin uang dari langit. Masa ya Tuhan datengin uang dari langit? Kan enggak. Caranya gimana? Dia titip di tangan kita. Makanya kalau di dalam Alkitab ada perbendaharaan, ada konsep tentang bendahara yang jujur. Nah, pertanyaannya apa itu bendahara yang jujur? Kalau bendahara kan pasti uang kan? Gitu. Nah, buat saya ini pemahaman saya sendiri. Konsep saya simpel aja gitu. Bahwa perpuluhan itu, makanya kalau di saya ke jemaat saya bilang, mau bayar perpuluhan, nggak mau bayar perpuluhan terserah. Nah, di tempat umum saya selalu bilang, kalau kalian bayar perpuluhan, kalian kan bayar ke gereja kalian masing-masing. Mau gereja bayar atau tidak, itu mau gereja ajar atau enggak, itu bukan urusan. Yang penting pokoknya kita punya kesadaran. Nah, konsep saya tentang perpuluhan, saya tidak pernah bilang bayar perpuluhan. Saya selalu bilang mengembalikan perpuluhan. Kenapa? Karena buat saya gini, Tuhan kan nggak mungkin turunin uang dari langit. Jadi buat saya konsep saya sederhana sekali. Bahwa Tuhan kasih kita 90%.
90% itu adalah uangnya Dr. Richard, uangnya Gilbert Lumoindong. 10% Tuhan titip. Untuk apa? Untuk gereja, gitu. Untuk apa? Untuk orang miskin. Untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan. Untuk apa? Untuk nolong hamba-hamba Tuhan. Untuk apa? Untuk nolong mereka yang sedang berkebutuhan. Nah gitu. Jadi Tuhan kan tidak pernah berhutang sama kita. Jadi Tuhan titip di tangan kita. Oke, istilahnya gini, otak Tuhan punya, mata Tuhan punya, telinga Tuhan punya, semua Tuhan punya. Boleh dong Tuhan titip, oke saya kasih kamu 100% ya, tapi yang 10% nih Itu ada tertulis di mana, Pak Pendeta? dalam Alkitab. Aku pengen ngomong Pak Ustadz terus ya, sumpah. Saking sering sebulan nih ngomong Pak Ustadz, Pak Ustadz, Pak Ustadz. Tadi ambil Pak Ustadz. Nanti penistaan terhadap pendeta lagi aku. Jadi Alkitab kan memang bendahara yang jujur. Jadi berarti dititip Tuhan di tangan Ada kita. di Di Alkitab, Alkitab ada 10% itu milik Tuhan. di perjanjian Di lama. perjanjian lama dibilang kembalikanlah perpuluhan. Oke. Itu di perjanjian lama. Ha. Di perjanjian baru, jadi gini, sesuatu yang sudah common di dalam perjanjian lama itu nggak akan diulang lagi di perjanjian baru. Tapi tidak tertulis secara jelas dan eksplisit di perjanjian Yesus baru. bilang perpuluhan ada selasi kamu bayar, tetapi cinta kasih kamu tidak melakukan. Yang satu kamu lakukan, yang lain jangan kamu abaikan. Jelas ya? Menafsirkan dari sana ya. Ya, jadi tidak boleh kita tuh Alkitab kita potong-potong setengah. Maksudnya yang satu kamu lakukan, yang lain. Jadi misalnya gini, oh kita nggak usah ke gereja, yang penting kita hidup kasih. Loh, nggak boleh. Gitu. Kenapa? Karena gereja tempat kita belajar. Karena ada banyak orang konsep sekarang kan gitu. Buat apa ke gereja munafik? Loh, nggak boleh. Kamu ke gereja tapi kamu tidak menjalankan kasih. Tapi nggak bisa juga kamu cuma menjalankan kasih tapi tidak ke gereja. Sama seperti orang sehat harus olahraga. Ya kan? Tapi olahraga juga makan harus teratur. Tidur harus teratur. Nah nggak bisa kita bilang, yang penting olahraga. Saya nggak tidur-tidur kayak saya buat minum, mabuk, apa segala macam. Saya mau sehat. Ya nggak bisa gitu. Lengkap itu adalah seimbang gitu. Nah jadi itulah yang Alkitab katakan. Jadi konsep saya sebetulnya tentang yang saya pahami dalam Alkitab, 100% itu Tuhan taruh. Oke. 90% itu punya kita 100%. Artinya wajib. Wajib itu kalau kita anggap wajib, pokoknya titipan Tuhan. Karena Oke. titipan Tuhan, kalau saya jalankan, saya diberkati. Kalau saya tidak jalankan, ya urusan saya sama Tuhan kan gitu. Oke. Bukan berarti kalau kamu tidak jalankan nanti Tuhan marah. Ya masa Tuhan, saya dari kecil udah dengar, kamu gak ke gereja, ntar Tuhan marah. Kamu gak berdoa, ntar Tuhan marah. Sampai satu kali saya bilang, Mah, Tuhan kayak bludrek gitu ya, kayak darah tinggi gitu, kok marah-marah terus gitu, ya kan gitu. Nah itulah konsepnya, bahwa saya lebih kepada pemikiran bahwa kalau saya melakukan, saya mendapat adding blessing gitu ya kan, karena saya menjalankan yang Tuhan perintahkan. Dari Tuhan atau, mohon maaf Pak Pendeta saya tanya ya, itu adding blessing-nya itu dari Tuhan atau dari Pak Pendeta? Maksudnya? Menyerahkan perpuluhan ini mendapatkan blessing tambahan dari Tuhan atau dari Tuhan. Karena gini, jadi ada banyak orang pikir, nah ini konsep yang terlibat dalam masyarakat, oh perpuluhan itu untuk pendeta. Jadi jangan anggap gereja itu seperti warung kacang hijau. Jadi dapat duit hari ini, wow bawa pulang gitu. Enggak, jadi di gereja kita itu yang kerja ada 25 orang gitu. Jadi ada apa itu bagian keuangan gitu. Dan kita juga diperiksa semuanya gitu. Jadi nggak berarti bahwa oh ini perpuluhan, oh ini buat pendeta nih, istrinya pendeta mana bawa pulang nih duit gitu. Ya nggak gitu. Jadi kita gereja tuh nggak bahasanya nggak sekampungan mulut-mulut orang yang nggak jelas itu gitu. Jadi sama gereja itu punya keuangan, punya rancangan anggaran. tidak langsung ke pendeta. Nggak bisa gitu. Kayak waktu itu ada orang bilang sama saya, oh itu orang mungkin perpuluhannya besar. Saya bilang mana pernah tahu saya siapa yang kasih perpuluhan. Saya kan nggak pernah cek. Masa ya saya cek siapa yang kasih perpuluhan di gereja. Nggak Tidak ada dicek. kerjaan apa. Tapi Pak Pendeta, ini rumor yang saya dengar ya dari saya SMA. Bayangkan, saya SMA itu berapa puluh tahun yang lalu, bayangkan ya, waktu saya umur sekarang 39, artinya kalau umur saya 18, 20 tahun yang lalu ya. Tapi dokter saya kelihatan muda ya.
Kelihatan kayak 38. Terima kasih Pak Pendeta. Minta maaf. Dia nggak ingat lagi kena masalah. Bercanda Pak Pendeta. Saya lihat muda ya, bener. Jadi karena skincare saya Pak Pendeta. Oh begitu. Pak Pendeta, tapi dari 20 tahun yang lalu saya dengar kabar kebanyakan rata-rata katanya ada oknum lah yang buat. Saya nggak berani ngomong orang lah ya. Tapi dari mulut ke mulut masing-masing cerita gereja seperti itu. Ada beberapa gereja yang seperti itu. Uangnya untuk ke pendeta, ke istri pendeta, tas istri pendeta bagus, Hermes. Gini, mungkin itu gereja di desa. Jadi kalau gereja di desa, memang betul. Perpuluhannya ayam. Jadi gini, saya ini pendeta yang tidak banyak di kota. Saya sering di kota cuma Sabtu Minggu. Hari-hari saya itu di pedalaman. Gitu. Jadi saya ke pedalaman Papua. Rata-rata semua daerah Papua udah saya jalanin. Pedalaman Kalimantan, pedalaman. Jadi saya itu banyak mainnya justru di situ. Gitu. Nah, itu memang benar gitu. Jadi semua bukan hanya perpuluhan, semua persembahan untuk pendeta, tetapi tidak cukup, gitu. Sebagian mereka harus ngojek lah, inilah itulah, harus menanam lah. Masa Pak Pendeta? Loh iya, karena makanya saya bilang ini kan yang ngomong-ngomong ini kan orang-orang yang nggak pernah ada di pedalaman gitu. Tapi di kota saya Pak Pendeta, jemaatnya cukup banyak Pak Pendeta dan juga berduit semua. Buktinya gerejanya AC, ada di mall. Nah, itu kalau udah begitu biasanya sudah ada sistem keuangan gereja. Kayak kita. Tapi kita istrinya bawa Hermes Pak Pendeta. Oh, nah itu nggak tahu saya. Tapi kalau kita yang sepatunya LV Pak Pendeta. Kalau saya kan ada usaha ya Pak Pendeta. Oh, ya. saya lumayan. Jamnya Adidas Rolex nih. Pak Pendeta. Oh, ini Rolex ini. 15 tahun yang lalu nih saya dikasih nih. Nah ini sepatu Adidas lumayan lah, Adidas lah. Gitu. Jadi harus kita lihat bahwa gereja itu ada sistemnya gitu. Jadi kalau lihat kan gereja itu kayak jemaat kita ada 20.000 jemaatnya. Nah kan bagaimana bisa ngurus 20.000 istri pendeta yang pegang uang ini? Ya nggak bisa lah. Enggak seperti itu ya. Istri saya sama sekali tidak terlibat kecuali urusan puji-pujian di gereja gitu. Karena istri saya bagian tim profetik ya, bagian puji-pujian gitu. Tapi untuk urus keuangan dan lain-lainnya tidak lah. Tidak gitu. masuk ke kantong Nggak Pak ada. Pendeta. Yang apa tuh yang urus keuangan nggak ada hubungan saudara sama saya gitu kan. Ada banyak orang kan, oh ya iparnya yang di keuangan. Nggak ada lah. Lalu Pak Pendeta dapat untuk, maaf saya bertanya ya Pak Pendeta ya, untuk kan bagaimanapun juga kan Pak Pendeta harus menafkahi keluarga, anak-anak, mau nyekolahin anak-anak gitu kan. Itu mohon maaf saya tanya Pak Pendeta, dapetnya dari mana Pak Pendeta? Digaji? Saya atau? lumayan. Satu, kita ada podcast juga dikit-dikit kan. Yeah. Saya punya YouTube udah 1 juta juga gitu kan. Jadi Okay. udah lumayan lah gitu. Ada lah berkat-berkat dikit gitu. Lalu yang kedua saya kan nulis buku. Saya nulis buku udah 54 judul gitu. Jadi adalah berkat-berkat sedikit gitu. Terus kan kita nih Simatupang juga, siang malam tunggu panggilan ya kan. Diundang gereja ini, gereja itu gitu. Nah, saya ini percaya kepada Alkitab bilang apa yang kamu terima dengan cuma-cuma kamu berikan dengan cuma-cuma. Jadi kalau gereja ngundang tidak pernah saya memberikan tarif. Nggak pernah. Jadi kan kalau orang kalau yang profesional kayak Dr. Richard gitu, kan Iya. pasti harus ada red card ya, red card. ada fee-nya gitu. Karena ilmu kan dikasih. Nah kalau kita gereja kan tidak gitu. Jadi terserah aja kita bilangnya menerima PK, persembahan kasih. Oke. Gitu. Jadi ya ada yang kasih besar, ada yang kasih biasa, ada yang salaman thank you kan. Apapun itu diterima. Harus gitu. Karena seperti saya bilang, saya tidak mulai dari kota besar. Saya mulainya dari kampung-kampung gitu. Dari daerah-daerah gitu. Makanya hari-hari saya ya banyak kan di daerah. Itu mungkin di daerah amplopnya lebih banyak Pak Pendeta. Mungkin kalau yang undang pejabat kadangkala ada berkat. Kenapa? Karena kalau yang undang bupati atau gubernur gitu, ya kan biasanya mereka punya anggaran khusus gitu. Nah, apakah disunat sama mereka atau enggak sih? Nggak tahu. Pokoknya saya terima aja dengan sukacita gitu. Tapi jujur kalau yang undang bupati atau apa biasanya
ada berkat gitu. Oke. Ada berkat. Pak Pendeta, kalau ini tidak mengalir ke kantong pendeta ya, kalau tidak benar tidak mengalir, ya tentu ada yang mengalir mungkin di oknum-oknum di luar sana ya, yang sekali lagi saya bilang sepatunya LV, tas istrinya Hermes, keluar pakai Alphard kayak gitu ya. Saya pikir sepakat nggak di sini sih bahwa pemuka agama itu sebaiknya tidak memamerkan harta kekayaannya? Buat saya simpel aja gitu. Be yourself gitu. Jadi semua kan bersoal pada loh, jual dong semua harta kamu gitu. Nah, itu kan penafsiran yang keliru. Yesus kan waktu bilang jual harta kamu hanya kepada satu orang. Gitu, ya kan? Karena kalau kita juga susah, bagaimana we can help people? Oke. Gitu. Jadi kita harus berjuang untuk mendapatkan kehidupan. Gitu. Nah, seperti saya bilang, saya ya ada buku, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, ada banyak hal yang saya buat sehingga mendapatkan hasil, kan begitu. Oke, dan tidak ada masalah tentang itu. Supaya Ya? apa? Hasil saya ini bisa menolong orang lain, kan begitu. Yang penting bukan uang dari perpuluhan. Karena kalau saya susah gitu, hidup juga pas-pasan susah. Saya datang ke Dokter Richard aja, Dokter Richard, ini orang sebentar lagi amplop nih, akan gitu. Jadi orang juga ketika kita hadir untuk mendoakan orang juga udah takut. Aduh, berapa bayarnya ya gitu. Nah, tapi kalau kitanya juga memang udah cukup gitu kan. Seperti yang Dokter Richard bilang, kita datang udah pakai Alphard. Orang juga kan, udah nggak usah ngasih berkat lagi buat dia gitu. Atau Buat amplopnya apa? jadi gede jadi. Enggak lah. Mestinya enggak lah. Mestinya enggak dia ya. mikir juga kan, mau berapa ini kan gitu. Jadi orang juga nggak terintimidasi waktu kita datang. Misalnya ada jemaat yang sakit, ya kan? Kalau kita datangnya udah pakai ojek, terus suaminya juga bilang, aduh ini udah bayar rumah sakit besar, dia datang pakai ojek. Walaupun pendetanya bilang, oh nggak usah. Tapi kan kita juga mikir, ya dia datang pakai ojek atau pakai taksi kan kasihan. Tapi kalau dia lihat, datanya udah bagus, masa saya mesti kasih gitu. Jadi harus dipahami juga dua-duanya ada plus minusnya. Oke. Gitu. Jadi tapi buat saya be yourself, jangan memaksakan kehendak dan jangan rob the church gitu. Jangan merampok gereja gitu. Jadi kita seperti orang profesional kerja ada gajinya. Biasa aja kan? Ada gajinya gitu. Nah, gajinya itu ya waktu dokter urus klinik kecil, ya gajinya kecil. Ketika besar, ya mestinya besar. Dan buat saya itu wajar. Kenapa wajar? Tanggung jawabnya besar. Lalu dokter mesti sekolah, dokter mesti punya buku, dokter mesti ikut seminar-seminar, dokter mesti ada di tempat-tempat tertentu gitu. Nah, ini yang kadang-kala nggak dipahami orang. Orang pikir pendeta itu harus susah. Hello gitu. Terus apakah jemaat kita nggak mau pelihara kita gitu? Ya toh? Kan kadang-kala jemaat juga dia pikir juga, saya ini ngasih pejabat ini, saya ngasih pejabat itu, ngasih pejabat ini, ngasih pejabat itu, hanya karena dia bisa kasih proyek. Tapi pendeta yang nyelamatin hidup saya, yang menyelamatkan saya dari neraka, masa saya nggak kasih apa-apa? Gitu. Jadi itu yang kadang-kala nggak dipikirin orang. Lalu pertanyaannya, ketika saya dikasih jam Rolex misalnya, ya kan? Lalu, tapi percaya saya 15 tahun cuma satu. Ya, Ini saya pakai dari 15 tahun yang lalu, belum pernah ganti. Gitu. Jadi lihat foto-foto saya lama pasti ini cuma satu. Nah, apa yang terjadi ketika orang kasih saya Rolex, lalu saya tidak pakai, lalu besok-besok, ya ampun Rolexnya dijual tuh pendeta gila. Nah, demikian tadi yang sini. Nah, di mana pertanyaan demi pertanyaan sangat sadis sekali ya. Kalau bahasa kami orang-orang Medan ini ya, sadis sekali, Bah. Jadi apa yang Dr. Richard ini pertanyakan gitu ya, itu ya menjadi sebuah malakama tersendiri ya, ibarat buah malakama tersendiri bagi para pendeta, karena memang mau tidak mau harus dijawab gitu, meskipun itu bikin malu gitu ya. Nah ini kekristenan ini kan memang gimana ya, untuk saat ini di era modern ini sudah banyak tahu ya, yang dimana bukan hanya para pendeta saja tentang bagaimana kekristenan itu.
Bahkan orang awam sekalipun, yang muslim maupun yang Kristen, yang awam pun kalau mau mempelajari dan pengen tahu asal-usul kekristenan dan bagaimana doktrinnya kekristenan, bagaimana dogmanya di dalam kekristenan itu dengan mudah, kita tidak perlu kita beranjak dari tempat tidur ya sampai baring-baring tidur-tidur itu browsing pengen tahu bagaimana sejarah kekristenan dan bagaimana doktrinnya, bagaimana dogmanya dan bagaimana pengajarannya itu dengan mudah dapat diakses itu ya. Terlepas baik buruknya itu dapat kita ketahui semua gitu. Jadi ya sekarang ini maka ke gereja ini mereka apa ya frustasi ya untuk menyebarkan misionarisnya ini sudah kebingungan mereka. Kenapa? Terlepas dari itu semua ya mereka tengok perdebatan demi perdebatan yang ada di medsos ini, khususnya di TikTok, di YouTube ya dan di platform-platform lain ya, media-media sosial lain. Itu menjadi sebuah penguatan iman tersendiri ya, menjadi ilmu pengetahuan tersendiri bagi umat muslim yang itu akan menopang keimanannya, itu akan menambah keimanan, menebalkan keimanannya di dalam Islam. Bahkan tidak sedikit orang-orang Kristen oleng dengan apa yang pernah dia tengok ketika para pendetanya itu berdebat, ketika orang-orang yang mereka anggap orang-orang yang berilmu itu berdebat dengan umat muslim itu ternyata tidak dapat berbuat apa-apa itu. Jadi itulah menjadi sebuah malakama ya di dalam Kristen, terus menjadi polemik juga di dalam kekristenan itu sendiri ya, yang dimana hari ini perpuluhan menjadi polemik ya, terus konsep ketuhanannya itu menjadi polemik, ada yang mengatakan Yesus itu Tuhan, ada yang mengatakan bukan, itu di dalam tubuh kekristenan itu sendiri. Maka tidak heran ketika ada orang-orang yang mau menggunakan akalnya itu lantas meninggalkan kekristenan, itu tidak menjadi apa tidak menjadi sebuah sesuatu yang mengherankan gitu ya, karena itulah tadi medsos ini memang wah luar biasa ya dan menjadi penyakit bagi kekristenan itu sendiri. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير خلق